Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Halo football lovers, kabar panas dari sepak bola Indonesia. Dua pemain keturunan Belanda, Mauro Zylstra dan juga Emiliano Jonathan, telah berada di Indonesia dan dikabarkan akan segera menjalani proses naturalisasi. Dan apa artinya untuk timnas Garuda ke depan? Yuk kita bahas dengan lengkap pada edisi kali ini. Sebelumnya, jangan lupa untuk berikan like dan subscribe. Dukung kita menuju 100.000 subscribers yang pertama. Dan juga berikan kritik dan juga komentar kepada kita dan juga kepada PSSI agar PSSI selalu dalam keadaan memajukan reputasi, prestasi timnas Indonesia dan juga sepak bola nasional. Baik, rekan-rekan semua yang ada di tanah air, para supporter, para pendukung, para fans timnas, dua orang pemuda, satunya 20 tahun Mauro Zylstra dan juga Emiliano Jonathan 21 tahun telah berada di Jakarta. Ini apa nih ya? Tadi ada Bung Ropan yang udah keluar konten bahwasanya berkas yang untuk Emiliano Jonathan udah ditandatangani oleh Pak Prabowo. Ini kan tentu saja untuk kedepannya proses naturalisasi ini akan cepat selesai. Ya, minggu depan akan ada sidang di DPR RI. Kemudian setelah itu disahkan bersama DPR RI dan akan segera dibawa ke Menkumham untuk disumpah menjadi warga negara Republik Indonesia. Sebelum kita bahas bagaimana Mauro Zylstra dan juga Emiliano Jonathan, kita akan bahas mereka satu persatu. Mauro Zylstra, posisi bermain sebagai striker, karir klubnya di FC Volendam, dan gaya mainnya seperti apa? Dia ini adalah striker. Gaya mainnya seperti Ruud van Nistelrooy, striker murni. Harry Kane di timnas Inggris atau Lewandowski Polandia. Nah, gayanya Mauro Zylstra ini sama dengan para nama-nama yang udah kita sebutkan tadi. Dan saat ini dia bermain untuk FC Volendam dan bermain di Liga Top Belanda Eredivisie. Kenapa dia dianggap potensial buat timnas Indonesia? Ya, masih muda. Kemudian prospek kedepannya, kalau nanti ini perkiraan saya dengan ketiadaan Oleh Romani yang membuat lubang di lini serang timnas Indonesia, Mauro Zylstra pasti akan mendapatkan tempat di sana. Nah, ini yang saya akan katakan kenapa Mauro Zylstra penting buat timnas Indonesia. Meskipun ada Rafael Struijk, Ramadan Sananta, ada juga Jean Ravens, ada juga pemain-pemain lokal yang moncer di Liga Super Indonesia. Tetapi saya melihat Mauro Zylstra akan punya potensial penting di tim skuad Garuda. Karena dia akan menambah dengan kontribusi dari Mauro Zylstra itu, menambah kedalaman skuad di lini serang timnas Indonesia. Nanti kalau Oleh Romani sudah sehat, kita punya Oleh Romani, punya Mauro Zylstra, punya Rafael Struijk, dan juga punya Ramadan Sananta. Ini adalah kedalaman skuad timnas Indonesia di lini serang. Setelah ini kita akan membahas juga profil dari Emiliano Jonathan. Anak usianya 21 tahun, berbeda terpaut 1 tahun dengan Mauro Zylstra. Posisinya sebagai seorang winger, klubnya saat ini FC Utrecht. Musim lalu dia berada di VTC. Pada bulan Januari dia pindah ke Utrecht. Dan saat bermain di Utrecht, dia belum beradaptasi dengan gaya permainan FC Utrecht, sehingga belum ada gol dan juga assist yang dia bisa berikan kepada striker. Ini kan juga menjadi pertanyaan bagi kita sebagai fans, apakah ini anak nanti mampu ketika menjadi winger timnas Indonesia, kan begitu ya. Kemudian setelah kita menjelaskan klubnya di mana, posisinya sebagai winger, kemudian dia saat ini juga berusaha membawa Utrecht menuju Liga Eropa. Kemarin menang atas klub Bosnia 2-0.
Sekarang kita akan membahas keunggulan teknis, skill, visi bermain, dan juga kreativitas. Sebenarnya kalau kita melihat dia di Vitesse, meskipun itu di Liga kedua, di Liga Belanda ya, dia itu punya skill. Dulu pernah orang-orang Belanda mengatakan dia ini adalah Arjen Robben-nya timnas Belanda. Ya siapa? Ya ini anak Emiliano Jonathan. Dia punya visi bermain, skillnya mumpuni, punya kreativitas, bisa melewati back-back lawan. Ini anak memang gila untuk skill, visi bermain, dan juga kreativitas. Meskipun dia masih 21 tahun usianya, masih muda. Dan saya akan membahas bagaimana potensi dia untuk timnas Indonesia ke depannya. Kan kita punya Marcelino Ferdinand, Egy Maulana Fikri, Yance Sayuri. Jadi kita punya kedalaman skuad untuk Marcelino Ferdinand, Yance Sayuri, Egy Maulana Fikri, dan Emiliano Jonathan. Di winger kanan kita kuat. Di depan ada Mauro Zylstra, ya, yang menambah kedalaman skuad timnas Indonesia. Kemudian alasan naturalisasi kedua pemain ini seperti apa? Kenapa PSSI dan juga coach Patrick Kluivert memilih mereka? Pastikan ini PSSI sudah ngobrol sama Patrick Kluivert. Coach, ini ada dua pemain yang bermain di Eredivisie, Emiliano Jonathan dan juga Mauro Zylstra. Gimana menurut Anda kita masukkan ke dalam skuad timnas, kita naturalisasi? Gimana menurut Anda? Ya pasti sudah dibicarakan ini PSSI dan juga Patrick Kluivert. Karena kalau tidak dibicarakan, ya maka tidak akan ada proses naturalisasi pada minggu depan. Dan tahapan proses naturalisasi di Indonesia itu seperti apa? Yaitu mereka mengirimkan administrasi. Mereka itu dari keturunan kakek atau nenek, ya. Kalau di atasnya kan nggak bisa, buyut itu nggak bisa, ya. Kakek, nenek, atau ayahnya atau ibunya yang itu adalah darah Indonesia. Itu administrasi. Kemudian diberikan kepada presiden untuk ditandatangani, mereka masuk ke DPR RI, disidang, nih anak disidang. Kemudian setelah DPR RI menyetujui, maka mereka akan dipindahkan ke Kemenkumham untuk disumpah menjadi warga negara Republik Indonesia. Pertanyaannya adalah, apakah mereka bisa main langsung di FIFA Matchday atau di kualifikasi Piala Dunia zona Asia, atau mungkin di kualifikasi Piala Asia? Ini mungkin Anda bisa menjawab pertanyaan yang sudah kita berikan kepada Anda. Karena saya yakin PSSI punya target kepada kedua pemain ini. Tidak hanya sekedar kualifikasi untuk Piala U23, tapi saya yakin ini target PSSI adalah ini anak Emiliano Jonathan dan juga Mauro Zylstra akan masuk ke dalam skuad timnas senior dalam uji coba nanti September dan juga di kualifikasi Piala Dunia zona Asia round keempat. Dampak untuk timnas Indonesia bagaimana dengan kehadiran mereka? Kita akan menambah kedalaman skuad timnas kita untuk skuad Garuda. Seberapa besar kepersaingan di posisi mereka? Akan terjadi persaingan cukup ketat karena di posisi mereka winger dan juga striker ada pemain-pemain yang tentu saja akan membuktikan diri untuk dimainkan sebagai starter 11 di timnas Indonesia. Kemudian harapan kita sebagai fans timnas Indonesia adalah naturalisasi ini bukan hanya jangka pendek, tapi investasi jangka panjang. Nah, di akhir kata ini ya, menurut kalian apakah Mauro Zylstra dan juga Emiliano Jonathan itu bisa langsung jadi solusi buat timnas Indonesia? Ataukah mereka butuh waktu untuk adaptasi terlebih dahulu? Jawab di kolom komentar. Dan jangan lupa berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung channel ini bisa tumbuh menjadi 100.000 subscribers yang pertama. Dari Jakarta, saya Juru Custan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ciao.